Langsung. Baik, di sini Ibu akan memaparkan tentang anak sebelum itu Ibu minta salah satu yang cewek untuk menjadi dirjen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, jangan takut. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kan nama Ibu Maya, Ibu mahasiswa itu PGM Pontianak. Sini Ibu akan memberikan kita yaitu guru bahasa Indonesia. Sementara waktu yang Anissa, Arjuna, Rizka. Kalau itu dikatakan Arjuna Nur, Aulia, Cahya Ramadan, Dewi, Diki, Erdian, Dewi, Dwi, Faiza, Farel, Gilang, Hayatia, kita akan masuk ke materi. Jadi Ibu mengambil materi suruh teks berita. Pengertian dari teks berita sendiri adalah teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual hanya hangat atau baru saja terjadi. Di sini kan ada yang tadi ada yang materi yang faktual. Faktual itu seperti apa sih tadi? Faktual fakta artinya sesuai dan tidak mengada-ngada. Yang aktual
kalian yang baru saja terjadi maaf. Ciri-ciri teks berita. Di sini ada 5 ciri-ciri. Ibu minta salah satu dari kalian silakan baca. Faktual 2 mengandung unsur 5W plus 1H. 3 menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. 4 peristiwa disusun secara kronologis. 5 menggunakan kalimat yang ringkas, padat, dan jelas. Nah, jadi yang kedua itu menggunakan unsur 5W plus 1H, di mana kita dapat mengetahui kejadian itu seperti apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan kenapa. Nah, di situ kita dapat mengetahui dari teks berita tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Gimana sih maksudnya? Nah, jadi bagaimana kita itu menarik si pembaca agar tertarik dengan teks berita yang kita siarkan atau yang kita tampilkan. Nah, di situ kita melihat dari cara pembacaannya, kita dapat memahami tulisannya yang menarik. Kita pun yang membaca jadi enak kan? Ya. Nah, yang keempat ada peristiwa susunan secara kronologis. Apa sih maksudnya? Yang terjadi kronologis itu sesuai fakta atau kejadiannya itu pas. Nah, di situ kita dapat apakah berita ini sesuai kronologis yang terjadi atau tidak. Yang kelima ada menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Pastinya kita pun tahu kan bagaimana kita menggunakan kalimat itu singkat, padat, dan jelas. Jika kita menggunakan kalimat yang tidak dimengerti oleh orang, apakah itu jelas? Tidak. Nah, kalau kita menggunakan itu singkat, padat, dan jelas, kita pun dapat memahami dan mengerti dari teks berita tersebut kan? Nah, oke, next kita lanjut. Ketiga, itu ada struktur teks berita. Judul. Yang pertama ada judul. Kedua ada kepala berita. Ketiga ada tubuh dari berita. Keempat ada ikut berita. Apa sih yang maksud dari keempat ini? Apa? Ada yang tahu dari judul? Gak ada. Jadi jelaskan. Misalnya nih, kalian ingin membuat sesuatu, contohnya berita. Apakah kalian tidak menentukan judul? Pakai judul kan? Nah, itu adalah salah satu agar kita mengetahui judul. Yang kedua itu ada kepala berita, merinci pokok-pokok berita. Jadi semua dari teks berita tersebut harus kita mengambil pokok-pokok berita itu dari secara rinci. Maksudnya ini mengambil seperti yang tepat dari unsur dari itu dari tersebut. Nah, dari yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita itu seperti apa? Si beritanya. Oke. Tubuh berita itu adalah mengembangkan informasi lebih lanjut. Berarti dari tubuh cerita itu kita dapat memahami bahwa cerita itu akan dilanjutkan. Nah, kalau yang ekor berita apa sih? Kak, Bagian ekor berita tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Oke. Jadi ekor dari berita itu adalah seperti atau merangkum
Dari teks berita tersebut dirancang menjadi informasi yang singkat dan padat. Nah, jadi di situ seperti ada penulisannya dari teks berita tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Di unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita berita ada dua macam atau yang kita kenal sebagai 5W per 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika kita tidak mengetahui 5 unsur keenam unsur ini, berarti kita tidak dapatkan dari teks berita itu dari mana, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oleh karena itu, kita setiap membuat unsur dari teks berita harus mengenal yang namanya 5W plus 6. Apa sih? Kayak gimana coba? Misalnya nih, berita kan? Tujuan dari berita tersebut. Jadi dari teks berita ini kita dapat mendapatkan sebuah informasi yang terkini dan dipercaya untuk kita sebagai masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum paham dengan unsur 5W plus 1H-nya. Oke? Silakan disimak. Jika jawabannya tidak kiri. Kalian tuh dari dulu unsurnya. Ya. Di mana? Habis itu kalian jawab kan? Di sini saya di Pontianak. Nah, habis itu kalian lanjut apa? Apa yang terjadi? Itu. Oke? Dengan circle atau dengan teman-teman yang jadi tidak apa-apa kalau ibu kasihkan penggaris ya supaya
Nah, satu kelompok satu orang saja. Ini. Cepat, silakan maju. Tuh. Sampaikan jawaban yang telah kalian silakan maju. Hai friend, hai kids. Sekarang mama, kenapa ya? Dah, si bapa ani dan saya sekali, ani dan tahu. Lagi. Teman-temannya, tolong dengar ya. Apa saja unsur-unsur dalam teks berita? Kedua, apa yang dimaksud dengan teks berita? Dalam teks berita terdapat unsur-unsur yang terdapat semacam atau yang kita kenal sebagai 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dua, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi yang bersifat faktual dan aktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata atau fakta, sedangkan aktual adalah suatu kejadian yang masih hangat dan baru. Makasih ya. Oke, dari pertanyaan materi yang kalian sampaikan. Jadi kesimpulannya berita adalah penentuan pokok-pokok isi berita, menyimpulkan berita berdasarkan pokok-pokok isi berita, menyampaikan kesimpulan itu kepada orang lain. Itu. Pelajaran kita selesai. Ibu minta maaf jika ada kesalahan atau perkataan ibu yang kurang berkenan dalam kalian. Ibu minta maaf. Mungkin hanya ini materi yang dapat ibu bagikan atau disampaikan ke kalian semua. Semoga materi-materi ini yang ibu sampaikan bisa masuk dan kalian pelajari. Sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum menutup, ibu minta salah satu kalian ikut berdoa karena ini sudah jam pulang. Silakan. Kita belajar dari Allah. Oke. Terima kasih, hati-hati di jalan. Bagi cowok-cowok yang mau sholat, silakan.